Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pipit Abitasari, NIM L1A1156, kelas R001, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, di dalam video saya ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang fungsi hidrologi das. Nah, adapun judul saya itu tentang fungsi hidrologi das di Batang Merau, das Deli, dan das Batang Hari Hulu. Lanjut, kita langsung ke materinya. Nah, sebelum kita memasuki tentang fungsi hidrologi das itu sendiri, ada baiknya kita harus mengetahui definisi hidrologi. Nah, jadi hidrologi itu adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan distribusi dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Nah, jadi hidrologi itu adalah suatu cabang ilmu geografi yang mana ilmu geografi itu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, juga termasuk ke dalam siklus hidrologi dan sumber daya airnya itu sendiri. Adapun fungsi hidrologi yakni berupa 4 macam. Yang pertama, kapasitas das untuk mengalirkan air. Yang kedua, menjaga kejadian puncak hujan. Yang ketiga, melepaskan air secara bertahap. Yang keempat, memelihara kualitas air serta mengurangi erosi. Nah, yang saya jelaskan itu tadi adalah fungsi hidrologi yang mana terbagi menjadi 4 macam. Adapun penurunan debit kering air itu ditentukan saja akan mengurangi ketersediaan air bersih. Nah, untuk itu kita perlu melakukan kajian mengenai potensi sumber daya air agar pengembangan infrastruktur air bersih itu dapat dikelola dengan baik. Langsung kita masuk ke dalam hidrologi das Batang Merau. Sungai Batang Merau itu dimanfaatkan sebagai sumber air baku, air bersih PDAM, sumber energi alternatif PLTMH, sumber air irigasi, dan kebutuhan masyarakat sehari-hari di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kemudian, terganggunya kawasan hulu das itu berdampak terhadap pasokan dan kualitas air ke daerah tengah atau hilirnya. Adapun keterbatasan atau ketersediaan air bersih di Batang Merau itu dan penurunan kualitas airnya itu antara lain disebabkan oleh adanya kegiatan penambangan pasir dan batu di kawasan hulu, yang mana itu bisa terjadi karena konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun, terutama di daerah bantaran dan sepadan sungai, serta pemetaan sungai sebagai tempat pembuangan limbah cair domestik dan peternakan. Itu adalah keterbatasan atau ketersediaan air bersih di Sungai Das Batang Merau. Adapun kualitas air das Batang Merau itu, untuk mengetahui kualitas Sungai Batang Merau itu perlu kita melakukan uji coba atau laboratorium, yang mana terhadap sampel yang diambil dari 11 titik yang bersumber dari Sungai Merau. Nah, jadi Sungai Batang Merau itu belum kita tentukan sebagai peruntukannya sesuai dengan kelas sungainya. Kemudian, hasil pengujian sampel air Sungai Batang Merau itu tadi menunjukkan bahwa terdapat beberapa parameter air atau kualitas air yang melebihi standar baku mutu air, yang mana telah disebutkan tadi di kelas 11 PP nomor 82 tahun 2001, yang mana itu meliputi parameter TSS, DO, BOD, COD, T-fosfat, nitrit, MBAS, minyak dan lemak. Kemudian kebutuhan air di das Batang Merau. Kebutuhan air das Batang Merau itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, kebutuhan air domestik. Yang kedua, kebutuhan air non-domestik. Yang ketiga, kebutuhan air pertanian. Yang keempat, kebutuhan air peternakan. Yang kelima, kebutuhan air perikanan. Yang saya jelaskan tadi itu adalah kebutuhan air di das Batang Merau terbagi menjadi 5.
Kemudian kita langsung masuk ke dalam hidrologi Das Deli. Nah, hidrologi Das Deli ini adalah daerah aliran Sungai Deli yang mana merupakan salah satu sumber daya air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di daerah irigasi yang mana disebut dengan Namorambe dan kebutuhan air baku domestik dan non-domestik di Kabupaten Deli, Serdang, dan Kota Medan itu sendiri. Adapun ketersediaan airnya, yang mana hujan yang jatuh di atas permukaan pada suatu daerah aliran sungai atau wilayah sungai, sebagian akan menguap kembali sesuai dengan proses iklimnya itu sendiri. Sebagian akan mengalir melalui permukaan dan subpermukaan masuk ke dalam saluran sungai atau danau, dan sebagian lagi akan meresap jatuh ke tanah sebagai pengisian kembali pada kandungan air tanah yang ada. Itu adalah ketersediaan air di Sungai Das Deli. Adapun kebutuhan airnya, yaitu kebutuhan air domestik sangat ditentukan oleh jumlah penduduk dan konsumsi per kapita. Kecenderungan populasi dan sejarah populasi dipakai sebagai dasar perhitungan kebutuhan air domestik, terutama dalam penentuan laju pertumbuhan. Kemudian, kebutuhan air komersil untuk suatu daerah cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan penduduk dan perubahan tata guna lahan. Kebutuhan ini bisa mencapai 20% sampai 25% dari total suplai produksi air. Nah, jadi kebutuhan air di Sungai Das Deli itu terbagi menjadi dua macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan air domestik, yang kedua, kebutuhan air komersil. Yang mana kebutuhan air domestik ini ditentukan oleh jumlah penduduk dan konsumsi per kapitanya itu sendiri. Sedangkan kebutuhan air komersil itu adalah suatu daerah cenderung terhadap meningkatnya sejalan dengan peningkatan penduduk dan perubahan tata guna lahan itu sendiri. Adapun analisis kebutuhan airnya di Das Deli itu, yang mana kebutuhannya itu dapat berupa kebutuhan air irigasi, air baku, dan industri sesuai dengan titik pengambilan yang berasal dari hulu sampai hilir sesuai dengan alokasi airnya itu sendiri. Nah, jadi analisis kebutuhan air irigasi itu dihitung berdasarkan pola tanam yang dilakukan selama masa pengolahan lahan maupun masa tanam dalam 1 tahun berdasarkan dengan jenis tanaman dan kondisi tanahnya itu sendiri. Nah, jadi analisis kebutuhan airnya itu sangat banyak ya teman-teman, dan juga bisa dihitung berdasarkan pola tanam yang dilakukan oleh masyarakat setempat selama masa pengolahan lahan maupun masa tanamnya itu sendiri. Adapun analisis keseimbangan airnya atau disebut dengan water balance, yaitu analisis keseimbangan ini adalah selisih antara jumlah ketersediaan air dengan kebutuhan air di sepanjang cangkupan daerah aliran Sungai Deli. Nah, ini adalah keseimbangan atau selisih perbandingan kebutuhan air di sepanjang cangkupan daerah aliran Sungai Deli itu sendiri. Langsung kita masuk ke dalam hidrologi Das Batang Hari Hulu. Nah, jadi hidrologi Das itu mengkajikan pengaruhan pengelolaan vegetasi dan lahan di DTAA atau bagian hulu terhadap daur air. Ini juga termasuk ke dalam pengaruhnya terhadap erosi, kualitas air, banjir, dan iklim di daerah hulu dan hilirnya di Batang Hari Hulu itu. Nah, dalam pemodelan hidrologi Batang Hari Hulu itu, Das itu dilihat sebagai sebuah sistem yang di dalamnya mempunyai beberapa sistem. Yang pertama subsistem, seperti sesubten itu adalah aliran, sedangkan kemudian subsistem tata guna lahan, subsistem kelembagaan, dan subsistem sosial budaya. Nah, jadi hidrologi Das Batang Hari Hulu itu terdapat berbagai macam ada pemodelan hidrologi. Nah, pemodelan hidrologinya itu bisa kita lihat dari sebuah sistem. Nah, yang mana sistem itu mempunyai beberapa subsistem lagi. Nah, seperti subsistem aliran, subsistem tata guna lahan, subsistem kelembagaan, dan subsistem sosial budaya. Nah, itu adalah hidrologi Das Batang Hari Hulu. Sekian video dari saya. Bila ada kurangnya itu berasal dari diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.